Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video tutorial cara penyelesaian chi-square pada Microsoft Excel. Baiklah, langsung saja kita mulai. Salah satu soal yang akan kita selesaikan kali ini ialah suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat dan wilayah desa adalah Kabupaten Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakpus dipilih dengan random. Ada 62 orang atau 15,1% yang hipertensi. Sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih dengan random, ada 46 orang atau 11,1% yang hipertensi. Pertanyaannya ialah, buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proporsi hipertensi antara penduduk Jakpus dengan Cianjur pada alfa 5%. Berdasarkan data di atas, dapat kita ketahui bahwa ada 410 penduduk Jakarta Pusat yang 62 orang diantaranya terkena hipertensi. Untuk menghitung orang yang tidak terkena hipertensi, kita akan mengurangkan jumlah penduduk Jakarta Pusat dikurang orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat, sehingga hasilnya yaitu 348. Lalu selanjutnya, dalam soal juga diketahui ada 414 penduduk Cianjur yang 46 diantaranya terkena hipertensi. Untuk menghitung orang yang tidak terkena hipertensi, kita akan mengurangkan jumlah penduduk Cianjur dengan jumlah orang yang terkena hipertensi di Cianjur, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 368. Sehingga dapat diketahui jumlah orang yang terkena hipertensi dari kedua wilayah tersebut yaitu 108 orang, jumlah orang yang tidak terkena hipertensi di kedua wilayah tersebut yaitu 716 orang, dan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut adalah 824 orang. Selanjutnya kita akan menghitung nilai expected orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat dengan cara mengalihkan jumlah penduduk di Jakarta Pusat dikali jumlah orang yang terkena hipertensi dibagi dengan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut. Hasilnya yaitu 53,73. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai expected orang yang terkena hipertensi di Cianjur dengan cara mengalihkan jumlah penduduk di Cianjur dikali jumlah orang yang terkena hipertensi dibagi dengan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut. Hasilnya yaitu 54,26. Lalu selanjutnya kita akan menjumlahkan orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat dan Cianjur dengan cara mengklik auto sum. Didapatkan hasilnya yaitu 108. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai expected orang yang tidak hipertensi di Jakarta Pusat dengan cara mengalihkan jumlah penduduk di Jakarta Pusat lalu dikali jumlah orang yang tidak terkena hipertensi dan dibagi dengan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut, sehingga hasilnya didapatkan 356,26. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai expected orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dengan cara mengalihkan jumlah penduduk di Cianjur dikali jumlah orang yang tidak terkena hipertensi lalu dibagi dengan jumlah penduduk di kedua wilayah tersebut, sehingga didapatkan hasilnya 359,73. Lalu selanjutnya kita juga akan menjumlahkan orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dan Jakarta Pusat dengan cara mengklik auto sum, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 716. Lalu kita juga akan menjumlahkan orang yang terkena hipertensi dan tidak hipertensi di Jakarta Pusat dengan cara mengklik auto sum, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 410. Lalu kita juga akan menjumlahkan nilai expected orang yang terkena hipertensi dan orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dengan cara mengklik auto sum, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 414. Lalu selanjutnya juga kita akan menjumlahkan total penduduk dari Jakarta Pusat dan Cianjur dengan cara mengklik auto sum, sehingga didapatkan hasilnya 824. Lalu setelah kita mendapatkan nilai expected, kita akan mencari nilai chi-square orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat dengan mengkuadratkan atau menggunakan rumus power pada Microsoft Excel, lalu membuka kurung 2 kali jumlah orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat dikurang nilai expected orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat
dibagi dengan nilai expected orang yang terkena hipertensi di Jakarta Pusat. Hasilnya yaitu 1,27. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai chi-square orang yang terkena hipertensi di Cianjur dengan cara mengkuadratkan atau power buka kurung 2 kali jumlah orang yang terkena hipertensi di Cianjur dikurang nilai expected orang yang terkena hipertensi di Cianjur lalu dibagi dengan nilai expected orang yang terkena hipertensi di Cianjur. Hasilnya yaitu 1,25. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai chi-square orang yang tidak terkena hipertensi di Jakarta Pusat dengan cara mengkuadratkan jumlah orang yang tidak terkena hipertensi di Jakarta Pusat dikurang dengan nilai expected orang yang tidak terkena hipertensi di Jakarta Pusat lalu dibagi dengan nilai expected orang yang tidak terkena hipertensi di Jakarta Pusat. Hasilnya yaitu 0,19. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai chi-square orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dengan cara mengkuadratkan jumlah orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dikurang nilai expected orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur lalu dibagi dengan nilai expected orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur. Hasilnya yaitu 0,18. Lalu kita akan menjumlahkan nilai chi-square orang yang terkena hipertensi dan orang yang tidak terkena hipertensi di Jakarta Pusat dengan mengklik autosum. Hasilnya ialah 1,46. Lalu kita juga akan menjumlahkan orang yang terkena hipertensi dan orang yang tidak terkena hipertensi di Cianjur dengan mengklik autosum. Hasilnya yaitu 1,44. Lalu selanjutnya kita akan mencari derajat kebebasan atau DF dari chi-square dengan menggunakan jumlah baris atau R dikurang 1. R di sini ada 2 dikurang 1 sama dengan 1. Lalu juga kita akan dengan menggunakan kolom. Kolom di sini disimbolkan dengan huruf C dikurang 1. Kolom di sini ada 2, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Lalu nilai DF sendiri rumusnya yaitu R-1 dikali C-1, sehingga 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai CV atau koefisien variasi dengan menggunakan rumus Excel atau CHISK. Lalu pilih yang INVRT, masukkan nilai probabilitasnya yaitu 0,05, derajat kebebasannya 1, hasilnya yaitu 3,84. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai p-value dengan menggunakan rumus Excel CHISK. Pilih yang CHISK test, lalu kita akan memilih nilai VO dan juga nilai FE. Tutup kurung, hasilnya yaitu 0,08. Di soal diketahui bahwa alfanya 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, dapat kita lihat bahwa nilai p-value lebih besar dari nilai alfa. Maka gagal untuk tolak HU. Kesimpulannya ialah tidak ada perbedaan hipertensi orang yang hipertensi antara Jakarta Pusat dan Cianjur. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.